setelah melihat poster dan teaser trailernya? Gimana? Ini kan kita masih insya Allah bulan Mei akan tayang ya Pak ya. Sekarang ini atau belum ya, insya Allah akan tayang segera, insya Allah. Nah itu kan, tapi udah keluar trailer, udah keluar poster, dan kita semua udah lihat, dan itu tuh rasanya analoginya kayak gini nih. Kayak kita nih di rumah, lagi di kamar, terus ada ibu kita yang lagi di dapur, kita nggak tahu lagi masak gitu, dengar suara-suara orang masak, terus kita nyium bau bumbu-bumbu. Ada bumbu-bumbu garam, kayak kecium bau bawang, bau pedas, kayak wah ini kayaknya enak tapi pedas banget nih, kayaknya bisa dinikmati tapi membunuh juga, tapi nikmat gitu, tapi belum tahu itu apa karena kita masih di kamar. Nah itulah perasaanku analogi nonton dari trailer yang hari ini. Itu dari aku. Jadi trailernya rasa bumbu dapur ya. Boleh bergeser sedikit ke yang paling ditunggu, Mas Reza. Silakan, Deva Mahendra. Kayaknya Anda keliru di bagian yang paling ditunggu. Yang paling ditunggu tuh kayaknya ASI ya, karena di sini ulahnya lebih ajaib. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Excited banget tadi pas nonton, kembali ke perasaan yang campur aduk karena sekali lagi berada di tengah-tengah sebuah cerita yang kemarin diskusi juga sama Mas Hanung bahwa ini bukan sesuatu yang simple untuk dikerjakan, cukup kompleks. Ngobrol juga sama Pak Manoj, dan akhirnya membawa kita sampai di draft 29 Pak ya. 30 guys draftnya ya. Luar biasa, ini perjalanan roller coaster. Nggak sabar teman-teman semua bisa lihat hasilnya. Itu tadi baru cuplikannya, tapi sebenarnya ceritanya jauh dari apa yang teman-teman tadi sudah saksikan. Jadi ya tungguin. Ditunggu aja. Oke, langsung saja dilanjutkan dari Mbak Asiknya, Ariel Tatum. Silakan. Yang paling ditunggu. Selamat sore semuanya teman-teman, teman-teman media. Terima kasih atas waktunya, atas energinya walaupun kami semua lagi puasa. Perasaan aku nonton teaser trailernya, aku mungkin mau menambahkan analogi yang dikasih sama Kak Marshanda tadi. Betul sekali, itu yang aku rasakan juga. Aku merasa sih terlalu banyak cabai yang ditaruh di bumbu masakan itu, tapi yang bikin aku lebih sedih dan kesel lagi ternyata aku yang naruh cabai sendiri gitu. Jadi itu yang aku rasain. Aku benar-benar nggak pernah sebanyak istighfar ini selama syuting film. Setiap adegan tuh rasanya aku sebagai Ariel ikut deg-degan dan murka gitu. Jadi aku nggak sabar untuk kalian semua nonton filmnya secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rakes dan Pak Manoj juga. Untuk itu, supaya mau tahu bumbunya seperti apa, kami persilahkan kepada teman-teman para wartawan dan undangan sekalian yang mau bertanya-tanya boleh mengacungkan tangan, nanti akan dikasih mic. Dipersilakan, ada yang ingin bertanya? Oke, dari yang sana. Sorry, Mas. Oke. Oper ya. Halo, selamat sore. Saya Adi dari Kompas.com. Mau tanya pertanyaan pertama ke Pak Manoj. Pak, ini kan yang sebelumnya kan Ibadah Dalam Maut juga ternyata banyak diminati itu karena ngasih cinematic experience yang berbeda ya. Kami bikin penonton tuh gregetan gitu di bioskop. Nah, untuk batasan sendiri, apakah formulanya akan sama atau ada sesuatu yang berbeda? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua untuk Deva, kan kamu juga meranin Aris ya sebelumnya, dan di sini Reza. Lebih red flag yang mana sih antara Aris dan Reza? Terima kasih. Oke, yang pertama formulanya Pak, bagaimana dibandingkan Ipar Adalah Maut? Ya, jadi gini. Pertama-tama kan ini cerita dari Elisa, ya, inspired by her stories. Jadi ceritanya true story dari Elisa yang kita ambil TikTok yang viral itu. Dan potensinya dari awal saya lihat apa bedanya, dan makin dalam lagi waktu kita bahas ceritanya sangat beda. Menarik di sini
ya orang bakal pikir ini problem rumah tangga, problem selingkuh yang bisa terjadi, yang banyak kejadian, banyak kisah nyata ini tuh saya pernah ngalamin, pernah dengar dari teman-teman yang gak jauh juga. Jadi it's very real. Itu yang selalu menarik bagi saya. Kalau sesuatu yang it could happen to you, itu jadi lebih serem. Ya, dan di cerita ini sangat ya, it could happen to you tuh nggak realita, tapi gimana bisa didramatize, bisa difilmkan supaya dinikmatin sambil nonton, tapi gila ini bisa terjadi atau udah terjadi di keliling kita, di tetangga kita. Itu elemen sangat ada. Dan beda di sini adalah saya nggak mau spoiler, tapi kalau Anda nanti nonton, baru Anda bakal bilang, oh bukan sekedar film selingkuh. Levelnya sangat beda, karakter di sini lebih dalam lagi. Apa yang dikatakan Deva tadi benar banget, di sini sangat kompleks ditanganinya, nggak sekedar drama doang, ada lebih dalam lagi. Dan saya susah jelaskan karena nggak mau spoiler, benar-benar nggak bisa dibayangkan ya. Nanti nonton twistnya tuh oh my god gitu loh, sampai setiap saat dari skrip, dan saya udah bayangkan directionnya aduh akan kayak apa. Di sini tuh sampai skripnya, tiap scene, tiap sequence, tiap kejadian kita tidak mungkin bisa tebak, tapi ceritanya sederhana, kita udah tahu paketnya apa. Jadi bagi saya, keyakinan saya dari skrip, dan saya yakin hasil syutingnya nanti waktu diedit ini akan level 2 sampai 3 level up dari IPA adalah mau. Itu harapan saya, itu kepercayaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Manos. Sebelumnya, sebelum dijawab pertanyaan buat Deva Mahendra, ada Ayudhya Pasha sudah bisa bergabung bersama kita. Silakan sebelah sana. Mbak Ayudhya Pasha berperan sebagai Dina di film Latazan, Cinta, Dosa dan Luka. Oke, pertanyaan yang tadi silakan Mas Deva Mahendra. Dibandingkan dengan Aris Reza ini seperti apa? Silakan dijawab tapi jangan spoiler. Pertanyaannya tadi lebih ke red flag mana ya? Mana yang lebih red flag? Aris atau Reza Elvando Wirawan? Yang lebih red flag di antara dua laki-laki itu sebenarnya Deva Mahendra. Karena Devanya mau lagi mainin peran ini gitu loh. Gimana cara di ini ya? Nah itu, tapi ya waktu ini jadi menarik waktu ngobrol sama Mama Nots gitu, pas dapat ceritanya, idenya awalnya saya pikir sama dengan Ipar. Pas begitu baca, wah gila ini lebih ribet ini ternyata, lebih ribet. Makanya jadi mau. Kenapa? Karena kalau lu berhasil melakukan sesuatu, lu hebat. Tapi kalau lu berhasil melakukan sesuatu secara beruntun, lu luar biasa. Jadi gue juga ini lebih ke diri sendiri, challenge untuk diri sendiri, leveling up the game, bagaimana bermain dengan spektrum acting yang penuh dengan siasat gitu. Jadi ya terima kasih untuk Pak Manoj untuk ngasih challenge ini. Thank you so much. Thank you. And saya ingat waktu itu konsepnya apa, waktu saya lagi ceritakan, Deva udah gini dulu, no, I'm not doing it, no way, I'm not, itu tanpa bicara tapi udah no, I'm not doing it. Gitu sih. Ya. Oke, kira-kira gitu ya Mas ya. Semoga sedikit membantu dan memuaskan. Penanya kedua silakan. Oke, silakan Mas Wayan. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin bertanya yang pertama untuk Marsyanda. Beberapa kali melihat acting kamu baik di film maupun di series benar-benar shock ya, transformasi kamu dan effort kamu tuh menajamkan sebuah karakter itu nggak main-main, termasuk menaikkan dan menurunkan berat badan. Nah untuk Latazan ini transformasi atau effort seperti apa yang kamu berikan agar karakter utamanya bisa lebih relate dan lebih dekat bahkan memenangkan hati penonton. Terus yang kedua untuk Ariel, apakah ada arahan khusus dari Mas Hanung supaya
lebih greget lagi dalam drama Latazan ini, dan apakah sudah siap mental juga nanti dimaki-maki sama mama. Yang ketiga untuk Pak Manas terkait, saya tertarik dengan logo Dolby Atmos, seberapa penting tata suara itu untuk drama Latazan, karena biasanya kalau Dolby Atmos para pecinta sinema biasanya mikirnya oh film action atau film horor biar makin hits kedengarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wayan. Sebelum dijawab, kita sambut dulu ada Patricia Go sebagai Eva yang telah ikut hadir. Silakan. Silakan. Oke, Mbak Caca silakan dijawab dulu. Oke, halo Mas Wayan, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk karakter di Latazan ini, saya ngelihat karakter Alina itu dan memerankan Alina itu sebagai sesuatu yang sakral. Jadi buat saya sangat penting untuk nggak hanya pertama-tama harus saya dulu yang mempercayai bahwa apa yang Alina alamin itu real, sesuatu yang real, sesuatu yang saya darah daging tuh saya ngerasain itu gitu. Dan nanti ya harapannya yang menonton juga bisa merasakan bahwa itu real juga, di believability-nya tuh ada gitu dan kuat. Selain itu juga kalau bertanya soal transformasi untuk karakter Alina ini, jadi kan aku sebagai seorang istri yang soleha, yang baik, yang mendukung suaminya bekerja, saling mendukung satu sama lain, sayang dengan anaknya, caring dengan orang-orang, positive thinking sama siapa aja. Dan sebenarnya yang Alina alami selama perjalanan film ini tuh kayak kejatuhan ya, sebuah titik terendah dalam hidup seseorang yang baik-baik saja, tiba-tiba boom gitu. Nah di situ kita ngeliatlah cracking of her soul gitu. Seseorang yang kok kayaknya baik-baik aja, kok orangnya kok bisa sih mengalami itu gitu. Jadi gimana aku menyawakan setiap scene yang setelah mengalami hal itu gitu. Asik. Oke, terima kasih Mas Anda. Silakan Ariel Tatum. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya pastinya sama seperti film-film sebelumnya yang kami perankan juga, pasti di mana semua karakter itu memiliki banyak sekali layer yang bisa kami isi gitu ya. Dan tentunya itu semua dilakukan dari sebelum kita mulai reading naskah gitu loh, di mana kita mendevelop karakter tersebut. Sebenarnya di awal tuh aku ada cukup banyak keraguan ya untuk memerankan, untuk membantu menghidupkan Asih, karena aku merasa ada banyak sekali kompleksitas yang ada di karakter ini gitu. Cuma setelah banyak diskusi sama Pak Manos, sama Mas Hanung juga, akhirnya kami semua sepakat untuk kami bedah satu persatu segala layer yang ada di Asih, baik yang ada di skenario dan yang akan ditunjukkan di film ini, juga yang sebenarnya terjadi di masa lampau kehidupan Asih gitu. Itu semua dikupas tuntas satu-satu sehingga bisa membantu menghidupkan si karakter ini di film ini gitu. Jadi itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Manoj, seberapa penting Pak Dolby Atmos? Kalau bagi saya, sound itu selalu di underestimate. IPAR juga kita bikin nggak sempat Dolby Atmos, dan bagi saya tuh kayak ada something missing. Karena kita kalau nonton film, kita nggak berasa apa yang kurang. Bagi saya sound itu paling nggak obvious. Gambar lebih kita tahu, oh gambarnya kurang, gambarnya jelek, gambarnya nggak terang, lebih gampang kita kritik gambar. Sound tuh paling susah dikritik. Jadi saya mau experience ini lengkap. Mungkin kalau film drama, film horror atau action dengan surround, kita lebih punch-nya tuh lebih dapat ya. Tapi kalau drama, saya tuh sukanya tuh kalau sound lagi dialog, musiknya ada tapi nggak ganggu. Musiknya keluar dari pinggir atau dari atas yang very light, nggak ganggu. Jadi ini very technical. Tapi menurut saya kalau kita berani menaikkan kualitas, itu kan paket, nggak sekedar hanya cashnya harus bagus, production value bagus. Jangan sampai nanti orang dengar soundnya nggak perfect. Ya lebih mungkin nambah 3% atau 5%, tapi bagi penonton hanya 1% atau 0,1%. Tapi dari saya, kepuasan saya tuh
nambah 5%, buat saya itu value banget. Dan menaikkan standar kan paket ya, nggak semuanya. Kita udah ada big cast, udah ada big director, udah ada production value yang sangat tinggi, 35 hari shooting days, itu nggak mudah. Jadi finish line-nya jangan nanggung. Saya maunya all out ya, dari A sampai Z all out. Itu aja sih, lebih mungkin ini kali saya belum bisa ngomong karena saya juga belum mixing, filmnya belum final mix, belum apa-apa, belum edit juga, belum nonton juga. Nanti setelah ini mungkin kita lihat hasilnya seberapa bedanya. Thank you, Mas. Oke, sebelum lanjut ke penanya berikutnya.